dalam negeri masih soal dampak dari pembatasan berskala besar yang dilakukan kembali oleh pemerintah di daerah Jawa dan Bali. Kita akan tengok perdagangan di Bursa Efek Indonesia, bagaimana dampaknya. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juga juru kamera Denny Yosua sudah ada di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dian, ini kembali dibatasi aktivitas ekonomi, emiten apa saja yang cukup terdampak dengan adanya kebijakan ini? Emiten terdepan yang akan beririsan karena kebijakan PSBB ini diantaranya adalah emiten di sektor properti dan juga real estate, Paskalis, karena salah satu poin dari kebijakan PSBB Provinsi Bali atau Provinsi Jawa Bali adalah pembatasan jam operasional dari pusat perbelanjaan. Bahkan aturan ini sudah diberlakukan sebelum nantinya kebijakan PSBB Provinsi Jawa Bali ini diberlakukan, sehingga aturan ini memang sudah berdampak pada sepinya aktivitas di pusat perbelanjaan karena memang menurunkan minat dari konsumen atau pembeli dan juga minat dari tenan untuk menyewa lapak. Nah, kalau kita flashback atau melihat data pada tahun 2020, saudara, ini sebenarnya kinerja dari emiten sektor properti dan juga real estate kinerjanya memang sudah cukup buruk pada tahun lalu karena angka indeks sektoralnya ini tercatat terkontraksi 21,23%. Nah, selain emiten di sektor properti dan juga real estate, ini juga ada emiten di sektor retail dan juga restoran yang memang akan cukup terpukul dari kebijakan PSBB. Tapi selain emiten-emiten di sektor-sektor tadi yang sudah saya sampaikan, saham-sahamnya kemungkinan akan boncos karena kebijakan PSBB, masih ada, saudara, saham-saham yang tetap bisa dilirik oleh investor. Ini salah satunya adalah saham di sektor kesehatan karena kita masih punya sentimen positif dari perkembangan vaksin. Kemudian juga ada emiten di sektor konstruksi karena memang sektor konstruksi ini tidak beririsan dengan kebijakan PSBB, dan kalau kita lihat hari kemarin ini juga saham di sektor perbankan dan pertambangan masih cukup tinggi diminati oleh para investor. Nah, Paskalis dan juga saudara, pagi hari ini kita akan langsung melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita setelah hari kemarin IHSG kita sudah ditutup melemah 1,17%. Pagi ini kita lihat IHSG kita sudah atau bergerak rebound, kembali bergerak di zona hijau di level 6.115, terapresiasi 0,80% di sana, meskipun analis hari ini banyak yang memprediksi bahwa IHSG kita akan bergerak terkoreksi terbatas, tapi nampaknya psikologis pasar hari ini masih cukup optimistis.